Komunisme. Partai Komunis Indonesia. Setiap peralihan dari 30 September sampai ke 5 Oktober, kita selalu dicekoki oleh peristiwa-peristiwa itu. Dan peristiwa itu terjadi. Kemudian kita yang tidak mengalami itu tetap harus menghormati yang gugur. Penulis dan buku di awal Oktober ini akan mengupas tentang buku-buku yang menuliskan sejarah G30 SPKI dan para tokohnya. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Penulis dan buku. Kali ini saya akan secara berseri menceritakan buku-buku yang saya baca tentang sejarah komunisme di Indonesia, termasuk konflik mereka dengan kelompok Syarikat Islam ya, dengan militer. Bagaimana sejarah tentang G30 SPKI ya. Saya lahir tahun 63. Jadi 66 itu dibubarkan PKI. Jadi 65 pembunuhan 6 jenderal itu. Jadi saya masih berumur 2 tahun. Dan saya tidak bisa memihak siapa-siapa. Yang jelas ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah ada lagi terjadi seperti itu. PKI sudah dibubarkan pada tahun 66 kalau nggak salah ya, TAP MPRS berapa saya lupa nomornya ya. Intinya Soeharto waktu itu membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi sekarang tanggal 4 Oktober masih suasana Hari Kesaktian Pancasila, dan besok tanggal 5 Oktober ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya ingin mengheningkan cipta untuk semua yang gugur meninggal atas peristiwa komunisme itu. Dari kiainya, santrinya, juga dari masyarakat yang dianggap terlibat di Partai Komunisme Indonesia itu, Partai Komunis Indonesia. Jadi di dua kubu itu banyak yang gugur. Mari kita mengheningkan cipta untuk mereka. Mudah-mudahan amal kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Lantas apa yang akan saya bicarakan? Persoalan komunisme di Indonesia ini saya tidak mengalami. Saya setuju dengan Salim Said, sejarawan kita ya. Dia hidup di 3 zaman. Jadi setelah peristiwa pembunuhan 7 jenderal ya, 6 dan 1 perwira ya kalau nggak salah. Saya baca di buku ini nih. Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, autobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwi Payana dan Ramadhan KH. Ya. Di sini diceritakan bahwa Soeharto mendatangi Soekarno secara baik-baik. Dia hormat sekali, dia bilang mikul dhuwur mendem jero ya kalau nggak salah, mikul dhuwur mendem jero, yaitu filosofi Jawa bahwa kepada orang tua tetap harus hormat, kalau dia punya kesalahan harus disembunyikan. Soeharto memiliki filosofi hidup seperti itu di buku ini ya. Nah,
Soekarno bertanya ke Soeharto, "Aku mau diapain?" Kata Soeharto, "Bapak tenang aja, Bapak tidak akan diapa-apakan, saya jaga dengan tadi filosofi mikul duwur mendem jero, tapi Bapak harus membubarkan PKI." Nah, Soekarno itu bukan komunis. Soekarno itu Pancasilais. Kata Salim Said, Soekarno itu tidak mencintai siapa-siapa kecuali dirinya dan gagasannya, yaitu Nasakom, nasionalis komunisme, Nasakom, nasionalis agama komunisme. Dia jual itu ke internasional dan semua orang kagum. Bukan hanya Indonesia yang akan disatukan oleh Soekarno itu. Tahun 55 Asia Afrika disatukan. Saya pernah jalan traveling menyusuri 7 negara Asia. Pakistan, India. Di negara Pakistan terutama. Di Saudi Arabia juga ya. Kita tahu semua ya, terutama di Ka'bah itu. Ada garis Soekarno itu ya kalau nggak salah ya. Nah, di Pakistan saya pernah satu peristiwa di sebuah hotel backpacker. Saya dianggap remeh lah. Lalu saya keluarkan itu duit Pakistan, saya keluarkan duit Indonesia. Saya bilang, nih Gamal Nasir ya kalau nggak salah ya, presiden Pakistan. Ini tahu nggak nih, saya from Indonesia, kata saya tuh. Ini kalau nggak ada Bung Karno, negara Anda. Jadi di Asia Afrika itu Bung Karno dikenal memerdekakan negara dunia ketiga. Nah, itu luar biasanya Bung Karno. Sehingga saya kemudian diterima dengan baik, dilayani, dikasih kamar. Kata saya, bayar saya. Nah, itu kesan-kesan saya Bung Karno ya. Jadi semua mengakui bahwa Bung Karno itu bukan komunis. Contoh dia bukan komunis juga ada satu buku yang ini ya. Ini buku bukan ini, mana ya buku? Buku tentang dia naik haji itu ya, menceritakan ini kalau salah. Bung Karno mencari dan menemukan Tuhan. Ini buku warisan Bapak nih, tahun 60-an. Diterbitkan oleh H. Noto Sutarjo. Ya, ini diterbitkan oleh Yayasan Bung Karno kalau nggak salah ya. Di sini diceritakan bahwa Bung Karno memang memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi Bung Karno bilang ke Soeharto, tidak mungkin saya membubarkan PKI karena Nasakom itu adalah jualan saya di dunia internasional. Nah, ya kata Salim Said nih, saya setuju bahwa saat itu Soeharto bargaining powernya lebih kuat, sehingga dialah yang kemudian membubarkan PKI, kemudian dibikin tap MPRS ya tahun 66 ya kalau nggak salah, dibubarkan PKI. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi PKI. Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Bung Karno kemudian disimpan di Wisma Yaso. Kalau saya baca buku sih dia tahanan rumah katanya ya, tidak boleh kemana-mana sampai meninggalnya. Nah, yang luar biasanya itu pada peristiwa itu bagaimana mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Bung Karno, Soeharto, kemudian Haris Nasution yang selamat dari pembunuhan 7 jenderal itu. Jadi mereka mengedepankan persatuan. Di buku-buku sejarah atau yang beredar dari berbagai macam buku, katanya Bung Karno di belakang G30 SPKI. Ada yang bilang teori Haripuso, ada teori siapa lagi? Tadi Salim Said itu mengutip missing link. Ada rantai terputus. Kemudian CIA terlibat, Soeharto terlibat. Apapun itu yang kita terima,
kita harus menerima bahwa peristiwa pembunuhan 7 jenderal terjadi, bahwa banyak orang-orang komunis di Indonesia dibunuh, kiai santri juga dibunuh pada tahun berapa itu Muso ya. Nah, itu terjadi. Dan Soeharto, Bung Karno, Haji Haris Nasution, terus apa lagi ya, Muhammad Hatta, terus banyaklah di situ. Tetap yang saya baca itu benang merahnya adalah menjaga persatuan kesatuan Indonesia. Ya, nanti saya akan bedah soal buku ini nih. Kemunculan komunisme di Indonesia. Jadi, yang saya perhatikan pada masa itu memang pergolakan politik. Jadi dengan segala macam ini Tan Malaka ya, Madilog, dengan segala macam ideologi, apalagi dari tahun 55 ya. Saya baca juga nih buku di sini. Hamka juga ikut berperan dengan Masuminya itu. Ini persoalan Nasakom tadi. Hamka dengan sangat gamblang mengatakan bahwa jika Indonesia berlandaskan Pancasila maka masuk neraka. Nah, di situ kita bisa belajar bahwa demokrasi itu sudah dimulai di situ. Di panggung di ruang sidang ya. Kemudian tahun 60-an kalau nggak salah ya, tahun berapa? 60 berapa? Saya lupa deh. Hamka dipenjara oleh Soekarno karena dianggap makar ya. Ya pasti karena Bung Karno yang berkuasa waktu itu, dianggap mengganggu, udah penjarakan saja. Tapi kita tahu semua ya bagaimana setelah peristiwa G30 SPKI tahun 70 Pak Karno sakit, kemudian dia mengirim surat minta wasiatnya adalah minta disolatkan oleh Hamka. Nah, itu luar biasa tuh, pernak-pernik komunisme di Indonesia waktu itu ya, suhu politiknya luar biasa. Menyelip juga waktu itu, aduh mudah-mudahan bukunya ada ya, mudah-mudahan tak cari sebentar. Ini persoalan di sela-sela itu juga ada nih sini nih, lekra mana sih? Ini Gerwani nih, nanti saya ini bahas. Di sela-sela itu juga buku yang ditulis oleh siapa? Haji Prosidi, bahwa lekra itu komunis. Mana sih lekra itu komunis ya? Jadi intinya bahwa lekra itu komunis itu ditulis oleh Haji Prosidi. Nih, lekra bagian dari PKI. Jadi pada waktu itu Pramudia Anantatur terlibat juga ya di situ. Dia mengatakan bahwa Hamka kapal Van der Wijk itu plagiat ya. Tapi ternyata setelah selesai, nah ini yang luar biasa harus kita tiru. Anaknya Pramudia Anantatur itu datang ke rumah Hamka minta diislamkan. Jadi di luar dunia politik mereka tetap bersahabat, dan benang merahnya tetap mereka itu adalah Indonesia tetap harus bersatu. Gila Indonesia itu. Kamu lihat deh itu di Eropa itu Uni Soviet hancur dan sekarang terpecah-pecah. Indonesia kita harus jaga itu. Biarkan sejarah sudah berlalu. Sekarang Jokowi kita jaga, kita dorong, support sampai selesai masa jabatannya. Lalu kita berpesta demokrasi lagi. Silakan bersaing lagi, negatif campaign asal jangan black campaign. Udah begitu aja. Saya sebagai orang tua mendorong agar politisi muda itu boleh mengenal sejarah, tapi jangan mainkan lagi itu sejarah sebagai sebagai mesiu ya, mesin pembunuh. Jangan. Kita buka sejarah baru. Biarkan kita baca untuk menjadikan kita lebih baik. Terima kasih. Episode pertama tentang bagaimana peristiwa G30 SPKI. Saya mengupas bagian luarnya saja, kulitnya saja dari buku-buku. Sekian dulu. Besok saya akan lanjutkan
episode-episode berikutnya dari buku-buku yang saya baca. Sekali lagi terima kasih sudah menonton Golagung TV. Tentang literasi semua ada di sini. Jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini.